Pas kita kayak dorong-dorongan gitu, yaudah. Terus gue ngerasa kayak ada yang megang agak ngedorong dari belakang dan gue ngerasa itu bukan tangan adik aku gitu loh. Terus kayak, hah kenapa kamu dorong kakak? Tapi aneh dong, dia kan posisi sebelah kanan gue. Kenapa gue didorongnya dari belakang? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi di YouTube channelnya PMK. Yes. Nah, kalau udah kayak gini balik lagi. Kita sudah ada tamu berarti ya. Betul. Tapi jangan lupa untuk dengerin juga di Spotify. Ini tuh tayangnya kapan ya? Oh masih lama, Bro. Masih lama. Kalau ini kita tuh tag-nya sebelum puasa. Iya. Kalau misalnya ini jatuhnya di puasa, ya selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Ya. Betul. Semoga puasanya diterima. Amin. Dan kita nanti habis Lebaran akan live podcast di Bandung. Yoi, jadi teman Kliwon di Bandung siap-siap aja. Dan sebelum kita cerita malam hari ini, jangan lupa juga buat di like dulu dan subscribe channelnya PMK. Betul. Oke, malam hari ini kita sudah kedatangan Kakak Nat Germania. Mantap, ini kita udah nunggu sampai final Piala Dunia untuk booking jadwalnya Ibu Nat Germania ini. Bener-bener padat ya, Pak. Bener-bener padat. Kita pada dari kualifikasi Piala Dunia udah ngontak dia loh. Hah? Enggak ya, berlebihan ya? Dari Euro 2020 ya. Waduh, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dari pas Yunani itu udah pas Angela Skaristeas nyundul itu kita udah ngontak Kak Nat loh. Dari situ. Dia masih SD padahal waktu itu. Belum SD malah. Apa kabar Kak Nat? Baik, kabar baik. Aduh, terima kasih ya? udah diundang, sehat. Wah, ini kita yang senang. Terima kasih sudah dong. bisa menyelipkan waktunya di tengah-tengah kesibukan membaca pola permainan. Siapa nih? Lulinya? Enggak, dia bukan Lulinya, Pak. Liganya kan liga luar, Liga Champions. Iya. Oke. Tapi kemarin World Cup mana sih Kak Nat tuh jagoin? Iya, megang mana sih? Nama kan udah jelas ya, Natasha Germania. Jagoinnya pasti Spanyol. Siapa sih? Burgundi. Burgundi nggak main di World Cup. Mali ya, Mali. Makan Konate kali ya. Jerman dong. Jerman. Yang itu yang nggak lolos. Yang terhenti di fase grup. Tapi karena tuh emang ada blasteran berarti ya? Ada. Dari namanya ayah atau kan ibu? udah ada Jermannya. Siapa tahu blasteran, kan. Tegal. Oh, enggak, Jerman dong. Enggak, Jerman. Dari ayah atau ibu? Mama. Jadi kalau dari papa mama ya? itu Manado, Tulen, nggak ada campuran. Nah dari mama itu baru ada ininya, campuran-campurannya. Oh, dari mama baru ada campurannya. Oke, campur apa ya, Le ya? Sari. Ya, benar. Dapat kan? Untung diselamatin. Dia. Enggak, tapi untung lu nyelamatin. Responnya ya. Iya. Benar. Oke. Dia ketawa. Jadi, kita tuh sebenarnya ya kita udah kenal dengan Kak Nat gitu ya. Waktu itu coba kita undang untuk Kak Nat, mau nggak ke podcast Malam Kliwon gitu. Kita cerita-cerita tentang apa sih yang pernah Natasha Germania ini alami sepanjang hidupnya. Iya. Ada gesekan spiritual kah? Maksudnya pengalaman spiritual yang gak terlalu horor juga gak apa-apa kok kita kepo. Nah awalnya ada gitu dibilang kan, ada satu. Terus tadi sempat cerita dulu ya kan sebelum kita rekaman ini satu. Oh ya udah, yakin nih satu. Biasanya kalau udah duduk di sini nambah nih. Ternyata banyak banget. Ternyata banyak. Ya kira-kira 2 hari lah gitu. Wayang kali semalam suntuk kalau begitu mah. Apa ya? Kita sih nggak apa-apa. Sesak ya? napas saya 2 hari mah. Udah belum? Belum. Oke. Kita mah seneng-seneng aja Kak Nat. Cuma kan Kak Nat ya kasihan. Iya. Kerjaannya terbengkalai. Aduh kalau udah ngempek gitu tuh kebanyakan ngomong. Iya, udah kebanyakan ngomong begitu. Oke. Kita mulai dari mana ya? Tadi Kak Nat sempat nyinggung kalau dia itu sebenarnya punya oma ya. Oma yang punya villa di daerah puncak. Betul. Katanya gitu. Iya.
Mau sewa. Wah, kebetulan. Saya udah bawa. Kebetulan nyari part time. Tukang pila. Mending tukang pila Jadi- yang bakarin api unggun. Iya. Itu nih ya, itu tuh pekerjaan yang sangat amat males dilakukan sama penyewa villa. Karena Bakarin sampai jadi api unggun. lama tuh ya. Kalau kagak ngerti caranya kan lama tuh. Iya. Gitu. Tapi ini mundur sedikit, mungkin teman Kliwon dari tadi kenapa bahas bola, kenapa bahas Piala Dunia gitu ya? Karena sosok Nat Germania ini sering menghantui malam-malam teman-teman. Ya, gitu. Lah iya dong. Bener. Iya. Parah. Sebagai host yang waktu itu membawakan apa bilangnya program Piala Piala Dunia Dunia selama 1 bulan full itu tadi. Gitu. Nggak Dan- mungkin teman Kliwon yang nonton bola, nonton Piala Dunia kemarin nggak ngelihat mukanya Kanat. Ya, dan selain kemarin Piala Dunia, ternyata di beberapa momen sebelum-sebelumnya Anda juga sempat ya demen jalan-jalan gitu ya sebagai host dan bener. lain-lain. Tapi kita harus tanya dulu satu Apa tuh? dan wajib tahu semuanya. Aduh. Fans sama Nah. fans klub mana? Nah, gue udah tahu nih. Jangan denger gak? Apa? Nggak Chelsea. seneng. Oh. Chelsea. Oh. Iya, yang di peringkat. Nggak tahu saat ini Nggak tahu tayang kan ya. kita nggak tahu apakah lebih Oh bawah. ya, Iya. jangan gitu dong. Loh, namanya possibility. Pokoknya terbilang mediocre lah untuk saat ini ya, untuk musim ini. Tim-tim papan tengah. Ya, itu Iya. dia. Warnanya biru. Warna- Banyak. Julukannya ada blues. Wah, yang hashtagnya panjang. KBCCHFH. Keep the blue flag Flying flying high, ya high. itu panjang kan hashtagnya. Belum. Udah, Sampai beli. ini balik lagi. Iya. Nah. Ya, oke. Jadi pengalaman yang dialami sama Kanat ini ternyata bukan hanya diri sendiri, tapi ada dari keluarganya dan juga dari sisi ternyata Kanat nih sering banget mimpi ya atau Betul. rep-repan, sleep paralyzed, dan ada satu momen yang ternyata yang menurut kita berdua sih, aduh, ini udah mimpi dalam mimpi berarti. Iya, Oh, bisa iya dibilang juga gitu. ya. Iya dong. Iya. Iya, Mimpi iya. dalam mimpi. Oke, satu-satu dulu deh, karena ini yang di villa dulu mungkin yang di Oke, villa. sebetulnya gue juga agak males ya kesini, tau nggak kenapa? Karena gue penakut. Malesnya Males bukan karena ini ya, nggak mau podcast. Maksudnya gue tuh males ngebayangin setelah gue cerita ulang ini, gue tuh males ngebayangin karena gue tuh orangnya gini, agak overthinking. Jadi setelah gue cerita pasti gue akan ada merinding dan takutnya, Kak Bim, paham nggak sih? Sebenarnya itu normal terjadi. Normal terjadi Iya, ya? tapi ya kalau dibawa terus sampai ke rumah itu bisa terjadi malah. Makanya ya susah. Jadi kalau misalkan terjadi apa, misalkan di rumah gue kesini lagi cerita lagi Enggak ya. apa-apa. Ya, Kita tampung. paling kita nggak ada. Jadi gue monolog. Heeh. Paling ntar ditemenin sama sapi guling tadi tuh, Babe Tito. Ya, berarti emang basicnya tapi peka nggak Penakut. sama hal-hal. Enggak. Oh enggak. To be honest, nggak terlalu ya. Jadi aku bisa ngerasain kayak ngerasa kayak, pernah gak sih di dalam suatu ruangan atau tempat lo ngerasa kayak ini kayaknya ruangan ada yang nggak beres deh gitu, paham gak sih? Ya, Nggak ada feeling-feeling beresnya kayak tuh, gitu. iya nggak beresnya tuh lebih kepada perasaan kita yang kayak gue ngerasa kayak contoh diliatin atau ngerasa nggak nyaman di tempat ini tempat itu gitu. Gue Iya. punya feel kayak gitu. Itu baru terjadi sama gua. Nih biar kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Itu baru terjadi sama gua kemarin. Ya ini kan take udah lama lah ya gitu ya. Maksudnya sehari sebelum take ini, gue tuh baru balik dari Jogja. Baru sampai tadi pagi. Nah, di Jogja itu gua nginep dari Sabtu ke Minggu. Satu hari itu. Nah, Minggu malam kan gua pulang ke sini. Hotel di Jogjanya itu besar, menurut gue besar, hotel besar dan tinggi. Jarang-jarang tuh ada hotel. Nih biar penasaran aja, hotelnya tinggi. Nggak di pusat keramaian, tapi jalan utamanya Yogyakarta kalau mau keluar kota lah. Nah itu banyak tuh Oke, pilihannya iya, tuh. Itu iya. banyak pilihannya, nggak cuma satu ya. Dan ramai, jalur itu tuh ramai. Seharusnya itu tidak terjadi aura-aura atau ketakutan-ketakutan yang ini kan di pinggir jalan rame gitu kan. Nah, udah nih di saat gua masuk ke lobi itu pertama kali yang gue lihat, di manakah akses harus gua naik ke lantai atas? Oke. Itu dulu tuh. Di manakah gua harus naik ke lantai atas? Ternyata
dibilang tuh sama apa namanya tukang lobinya apa namanya? Tukang lobi, resepsionis. Oh iya, terus resepsionis. Jualan apa tuh tukang lobi? Tukang lobi mah Fabrizio Romano ya. Iya itu Iya kan? tukang lobi, manajer kali ya. Manajer, iya. Agen. Di sana Pak, di lorong. Oh ya udah, gue nginep di lantai 15. Tas naik, dan itu tuh harus ke lorong-lorong dulu, belok-belok. Udah sampai ke liftnya, naik ke lantai 15, turun, harus lagi tuh jalan melewati agak lorong sampai ke lorong. Nah, jalan lorong hotelnya ini biasanya kan kalau kita lift kiri atau kanan. Nah ini sejalur aja nih. Panjangnya itu ada kali 100 meter. Gede banget. Panjang banget. Iya maksudnya Misalnya dari dong, misalnya dari 1540 sampai 1511 tuh ada. Lu bayangin banyak banget kan, panjang banget lorongnya, paham gak lu? Dan cuma satu jalur itu. Dan kamar gua ada di belasan. Berarti kan gua harus effort tuh kesana. Iya panjang tuh ya. Udah males banget nih. Udah males banget. Masuk ke kamarnya, dang. Aduh, nggak ini banget nih. Nggak asik Feelingnya lah gitu. nggak ini ya kan? Iya feeling. Tapi gua bukan nggak takut ya, tapi aduh nggak enak gue sampai bilang ke adik gue waktu itu, gue video call, nggak enak nih gue. Untungnya nobar MU. Oh oke. Nah, jadi gue cuma di Cabut. situ 2 jam lah gitu. Di situ gue ketemu teman gue sama anak-anak United Jogja. Udahlah, gue nobar aja. Oke. Saat nobar selesai jam 2. Gue balik ke hotel jam berapa? Jam 5. Iya, jam 5. Penakut ternyata. Katanya nggak takut. Ini beda Pak, Nungguin tekanannya. Tekanannya tuh beda gitu. Mungkin yang kayak Iya. Kanat bilang tuh, gue ngerasain Feelingnya ya. feelingnya ada yang nggak beres gitu. Ya gitu deh. Tapi emang gue juga tipe yang suka ngerasa kayak gitu sih. Walaupun gue nggak pernah langsung didatengin. Kan ada orang-orang yang bisa langsung lihat apa segala macam ya. Tapi gue tuh lebih ke perasaan. Gitu. Feeling aja. Feeling aja. Oke. Dan gue selalu percaya dengan feeling gue itu. Oh. Karena jarang gue dapetin feeling kayak gitu. Jadi once gue ada di tempat misalkan penginapan baru yang gue ngerasa kayak iya, jadi gue kayak wah gue harus ekstra hati-hati, atau gue kayak harus temen gue ngumpulin teman-teman gue supaya jangan jauh-jauh dari gue, karena gue udah antisipasi hal-hal yang akan terjadi. Karena menurut gue, karena gue jarang ngerasain hal-hal kayak gitu, jadi ketika gue ngerasain ada yang nggak beres atau kok gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin ya, atau ngerasa kayak pokoknya feelingsnya tuh kayak strange gitu ya, mulai tuh gue kayak ambil tindakan. Karena lo bukan tipikal orang yang dikit-dikit kayaknya nggak enak nih Iya, ya, bukan tipikal yang kayak gue gitu nggak ya. yang kayak gitu gitu. Tapi ketika itu kejadian, maksudnya feeling itu kuat, Berarti, udah nih ambil iya. tindakan. Yes. Oh bener, berarti yang sama yang seperti gue Sama lakukan. kayak iya, tindakan lo kan Iya, ada nobar MU kan. Iya. Nobar. Kan kalau kakak mau nobar juga nggak enak ditonton pertandingannya Iya. kan. Gimana? Aduh, Tawa aja lu. Sedih banget. Balboy. Malboy. Pertandingan. Ntar yang ada gue makin takut. Nah. Terdampar ke bawah lagi. Iya, takut degradasi ya Takut udah. degradasi, jangan dong. Ya, jadi berarti Kanat ini bukan yang dibilang peka, itu juga sebenarnya peka, dan itu udah alarm diri sebenarnya. Ya kan, alarm diri untuk ya kita, kalau bahasa teman-teman spiritual itu ada yang ya entah ada yang jagain Kanat atau apa untuk warning. Guys, ini nggak bener. Makanya tuh kuat banget tuh energinya Kanat untuk ngebendung itu gitu kan ya. Tapi nggak bisa merasakan atau melihat yang wah ini kayak gimana Iya. gitu enggak ya. Atau ada kan orang yang kayak ngeliat, oh di sana tuh ada tuh. Nah, Iya. gue tuh bukan tipe yang kayak gitu. Gitu. Tapi gue lebih ke perasaan gue peka. Gitu. Oke. Ya, kita lanjut ke tadi cerita puncak tadi. Oke, jadi pada suatu hari gue tuh emang sering banget ya ke villa oma aku yang di puncak ini. Nah, kalau misalkan ke villa oma aku yang di puncak ini selalu pasti sama keluarga. Kebetulan tempat villanya ini tuh kayak villa tua, tapi dibilang villa tua tuh bukan yang tua-tua banget, masih terurus. Kalau Iya. tua kan kesannya kayak terbengkalai ya. Gimana ya? Arsitekturnya yang tua gitu. Nah, by the way ini suka dipanggilnya villa merah. Jadi om aku tuh ada 2 villa kuning sama villa merah. Nah, yang sering kita nginepin adalah di villa merah Villa ini. Merah. Emang dari dulu sampai sekarang itu tempat yang selalu kita kunjungi lah kalau misalkan Liburan singkat sekolah. gitu. Betul. Nah, karena gue juga tinggalnya udah jauh segala macem, jadi gue emang udah jarang sana. Jadi this place tuh selalu jadi tempat yang sering kita kunjungi dan jadi kayak childhood
apa ya, childhood memories gue tuh banyak di situ. Iya. Oke, one day kita memutuskan keluarga gue gitu ya, my mom, mamaku, papa, adik, kakak, sama aku berlima. Nah, kita memutuskan untuk liburan ke sana weekend. Ya udah jalan apa segala macam, nyampe di villa itu. Nah, memang om aku tuh selalu bilang kalau misalkan abis maghrib tuh jangan suka main keluar-keluar ya, apalagi deket kolam. Villanya ini cukup besar. Jadi kalau dari pagar ada garasi, terus pintu depan itu langsung mengarah ke living room sama kamar-kamar di dalam. Nah, kalau misalkan belok kanan itu tuh ada kolam. Jadi di kanan tuh kebun yang emang gelap gitu ya, namanya di puncak. Terus om aku tuh bukan tipe orang yang suka nyalain selalu lampu terang-terang banget gitu. Jadi apa ya, kebun, kolam, kandang ada kambing segala macam. Biasanya gitu tuh, ya kan? Terus kolam lagi ada 3 di luaran sana. Nah, that time malam itu kita stay-nya aku sama adik aku. Nah, di kamar yang emang menghadap kolam. Karena gue tuh anaknya iseng, kepo, tapi penakut dari dulu tuh gitu. Dan aku ngerasa aku tuh selalu takut-takutin sama kakak aku. Jadi gue tuh selalu nakut-nakutin adik aku. Adik gue tuh selalu kena. Adik aku tuh selalu kena lah. Aku takut-takutin segala macam. Oke, saat itu kita tidur nih. Oke, jangan main-main ya apa segala macam. Kamu tidur aja ya udah. Waktu itu belum waktunya jam, mungkin kayak jam 8-an gitu lah ya, jam 8 jam 9. Emang belum waktunya untuk tidur gitu. Tapi kita di kamar aja. Nah, saat itu gue kayak iseng kan, tadi si Eyang udah bilang kayak gitu tuh, pasti dia takut. Gue mikirnya kayak gitu, masih anak-anak kan. Oke. Terus gue ngeliat kayak di kolam memang gelap kan. Oke, kakak matiin ya lampunya ya, kakak matiin lampunya ya. Terus dia kayak ngerasa jangan dia nangis. Ada gue nyamperin gue kan, nggak ya udah di situ dikit aja dikit nggak apa-apa, ada aku. Jadi gue sosok pahlawan yang sebetulnya gue pengen nakutin nih anak nih, pengen nakutin ada gue. Gue matiin lampunya, terus gue ke kasur kayak, dia hati-hati. Gue tuh emang suka banget nakutin adik aku kan, kayak dia hati-hati lo, nanti ada yang datang segala macam. Terus kita kayak dorong-dorongan main apa segala macam kan. Kayak adik gue tuh kayak jambak-jambakan gitu kan. Tapi intinya ketawa-ketawa, gue nakutin dia juga takut, dia teriak-teriak, kak jangan gitu dong, jangan gitu. Nah, one time pas kita lagi kayak gini, dia kayak ada yang megang gue dari belakang gitu loh. Tapi gue entah kenapa gue ngerasa itu bukan tangan adik gue. Padahal posisi adekmu di mana? Di sebelah kanan. Jadi kasurnya begini, harusnya kasurnya di situ sih. Oke, tapi pokoknya kasurnya sini. Adik aku sebelah kanan, itu sakral ya, aku matiin. Saklar. Apa sih? Tadi bilangnya apa? Saklar. Oke, di situ. Nah, aku ke kasur, adik aku sebelah kanan. Jadi aku di sini. Pas kita kayak dorong-dorongan gitu. Yaudah. Terus gue ngerasa kayak ada yang megang agak ngedorong dari belakang, dan gue ngerasa itu bukan tangan adik aku gitu loh. Terus kayak, hah, kenapa kamu dorong kakak? Tapi aneh dong, dia kan posisi sebelah kanan gue. Kenapa gue didorongnya dari belakang? Kenapa gue ngerasa dorongan dari belakang gitu? Tapi tangannya nyentuhnya di sini. Makanya gue masih mikir kayak mungkin itu tangan adik gue, tapi mungkin bukan. Makanya pas dipegang gitu gue kayak, hah, kok kamu dorong kakak sih? Terus enggak, orang aku di sini gini. Terus saat itu karena gue masih anak kecil ya, pokoknya gue langsung ngibrit, gue langsung kayak lari nyalain lampu, dan gue ngerasa gue kayak terdiam karena masih kecil ya. Jadi gue ngerasa kayak itu tadi apa gitu. Gue nggak tahu apa yang gue bayangin saat itu. Kayak ngerasa kenapa gue ada kayak dorongan dipegang sebelah sini. Adek gue bilang bukan dia. Saat itu gue mikirnya kayak mungkin dia nggak mau ngaku karena gue marahnya tuh sebetulnya bukan marah, karena gue takut. Gue takut gitu. Hah, kamu kali? Enggak, bukan. Aku langsung nyalain lampu, dan aku ngerasa kayak bukan adik aku tuh bedanya 6 tahun sama aku. Jadi dia masih kecil, dan gue ngerasa jari-jari itu nggak segede itu, bukan anak-anak kecil dan gitu. Gak sekuat itu. Iya. Kayak udah takut kan, maksudnya kita berdua takut, tapi gue yang lebih takut karena dia ngerasa gue mungkin bercanda atau apa gitu loh. Kejadian itu udah selesai. Pas kita udah gede, maksudnya udah teenage lah ya, ngomongin itu, terus adek gue bilang, iya juga ya, emang banyak kejadian mistis di villa itu. Merah itu. Si villa merah itu. Jadi mulai dari
oma aku yang emang bisa ngelihat, emang tahu. Tapi karena oma aku emang tinggal di situ juga gitu ya. Dia tinggal di Jakarta tapi tinggal di situ tuh dalam waktu yang lama, kayak misalnya kita kesana cuma weekend, dia tuh kayak bisa seminggu di sana pulang balik Jakarta, tinggal gitu. Kayak rumah pensiun kali buat dia ya. Jadi dia tuh tipe yang kayak oh iya udah nggak apa-apa. Misalkan kayak ada orang, bukan ada orang, misalkan ada kayak orang jalan tiba-tiba gitu loh, kayak tapak kaki yang padahal kita nggak tahu, kita ada berapa orang di situ tuh kita tahu gitu loh. Terus dia kayak suka dengar orang jalan ke sana, ada yang kayak ngasih makan ikan, karena suaranya bener-bener kayak ngasih makan ikan. Di situ ada kolam kan, jadi iya seret. Jadi dia bangun di tengah malam pas keluar kayak nggak ada siapa-siapa gitu. Karena gue tahu banget, karena kita ke situ sering banget. Jadi pas nenek gue bilang kayak gitu, gue juga tahu rasanya suara-suara yang sering kita dengar, karena kan itu sunyi banget dong, iya kan. Jadi oma gue tuh selalu bilang, iya nggak apa-apa, itu mungkin ada yang lagi kasih makan. Tapi dia kadang keluar, dia nengok. Besok pagi dia baru cerita kayak tadi malam ada yang ngasih makan ikan ya gitu. Nggak ada, kok. Oh ya udah deh nggak apa-apa. Karena tempat makan ikan tuh ada di lemari yang emang bunyinya tuh kita selalu tahu kayak bunyi lemari tua gitu loh, ngek. Dan cara ngasih makan ikan tuh suaranya khas banget, gue tahu banget. Iya deh, pokoknya lo cari aja di Google Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Ngasih makan ikan, dan siapa yang mau ngasih makan ikan tengah malam gitu? Iya sih. Orang iseng. Tapi bentar, nenek lu siapa oma lu tinggal di sana sama siapa berarti? Ada penjaga di situ. Suami istri. Dan nggak mungkin si penjaga itu karena jadwal ngasih makan ikan kan selalu sore. Iya, sore. Pagi sore. Pagi atau sore, sore. Ya kayak rumah makan Padang tuh ya. Tapi bukan. Jadi kita selalu tahu, pas oma gue bilang gitu, gue ngerasa kayak masa sih yang ini. Tapi karena dia udah di situ, nginep di situ lama, gue jadi kepikiran kayak dia pasti tahu seluk-beluk vilanya dia sendiri, ya dong, kayak dari hal-hal kecil ngasih makan ikan dan segala macem. Dan dia bilang dia pernah cerita kayak itu bukan sekali dua kali terjadi hal-hal kayak gitu. Itu sih. Terus pas gue cerita tentang sama adik gue tentang yang kejadian yang gue matiin lampu itu, dia kayak ngerasa iya juga ya. Tapi nyadarnya pas udah gede, pas saat itu karena masih kecil kayak ya udah gue akhirnya nyalain lampu, terus kita kayak lihat-lihatan. Bingung gitu kan, gue juga bingung. Akhirnya gue lari aja ke nyokap gitu, tidur di kamar nyokap apa segala macam. Tapi realize-nya tuh pada saat pas udah besar. Mulai dia pas udah besar mulai cerita kayak ya juga ya dulu kan Eyang, kita manggilnya by the way. Eyang kan suka cerita tentang si itu, ada yang suka ngasih makan ikan, ada yang suka buka lemari. Buka lemari mungkin inilah common ya, mungkin orang lapar ada apa di sana kan. Tapi walaupun sebetulnya di dalam lemari itu cuma alat pancing, makan ikan ya, semua yang hal-hal yang berbau kebutuhan kolam gitu. Iya. Ngasih makan ikan itu sih yang gue selalu tertanam, kayak gue selalu inget gitu kayak gitu. Jadi oma aku tuh pernah cerita kayak lucu gitu. juga nih. Villanya masih beroperasi kah sekarang? Masih sampai sekarang. Maksudnya disewakan? Enggak. Jadi villa ini nggak pernah disewakan. Villa private buat keluarga. Dan sekarang udah direnov sih. Kalau dulu tuh kesannya agak cukup tua ya bangunannya. Sekarang udah direnov. Lebih modern. Dan gue udah nggak pernah stay di sana lagi by the way. Jadi semenjak kayaknya udah nggak pernah nginep di sana hampir 5-6 tahunan deh. Kenapa? Gak apa-apa. Emang udah karena jarang ngumpul keluarga kali juga sih. Kalau nggak sama keluarga yang emang bener-bener kayak ayo kita ngumpul di situ gitu, gue ayo. Tapi kalau untuk gue doang gitu ya, atau misalkan sama pasangan atau orangnya sedikit, nggak dulu deh. Nggak dulu gue prefer untuk tidak. Karena emang suasananya emang creepy gitu. Mendingan safari malam. Iya. Iya kan. Tapi tadi ada satu hal. Gitu. Tapi tadi ada satu hal yang menarik dari namanya. Kenapa namanya Villa Merah? Karena catnya memang merah, temboknya mostly dicat merah. Satu lagi Villa kuning. Dulu sampai pagernya pun warna merah. Nah itu tuh yang bikin ini kan. Dari luar juga. Waduh. Merahnya nih merah apa nih Kak? Merah bata. Kayaknya kayak baju Kabim deh. Wah merah cabe dong. Iya merah cabe. Merah bata. Iya masih ini agak. Iya.
Warna bata. masih nggak terlalu merah banget gitu ya. Iya. Iya, warna villanya tuh Nanti villa takutnya itu DPC. apa tuh? Dewan Pimpinan Cabang Nah, partai. bener. Takut Takutnya kantor gitu. partai. Iya. Iya. Tapi memang sempat ada banteng-banteng juga sih di situ. Gila, kita nggak ngomong padahal. Maksudnya Pajangan. Iya, pajangan. Betul. Ornamen. Ornamen. Takutnya begitu. Takutnya Old Trafford kalau merah semua begitu. Old Trafford aja ada batanya. Iya, ada patungnya depannya. Iya. Ada tulisan ini enggak Nippon Pen gitu. Sponsor. Toko bangunan taunya. Ternyata toko cat. Di branding ya. Iya. Di branding. By the way, ada satu lagi cerita tentang one of my friend, sahabat deket aku waktu SD. Jadi mamanya ini sedih ya. Jadi maksudnya mamanya nih cuci darah gitu loh, saya cuci darah ke rumah sakit apa segala macam kan. Nah, saat itu dia di rumah cuma dia sama kakaknya sama papanya gitu. Mamanya ini lagi ke rumah sakit emang dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, one day dia pernah ke dapur, dia mau bikin teh, tapi waktu itu dia akhirnya nggak memutuskan untuk bikin teh, dia harus kayak ngelakuin apa gitu di kamarnya, dia akhirnya naik ke atas. Ini random banget sih, ini out of the ini ya, pokoknya ini tiba-tiba ada di otak gue tentang teman gue nggak tahu kenapa. Ya biasanya emang gitu kan, saya Iya sudah benar juga. bilang. Iya. Jadi pas udah dia ke atas, dia niatnya mau bikin teh, pas dia turun ke bawah tehnya udah jadi. Paham nggak? Tehnya udah jadi di meja. Bentar, tadi dia dari bawah. Dia di bawah, mamanya lagi keluar ya kan. Akhirnya dia dia mau bikin teh. Dia mau bikin teh niatnya. Jadi dia udah ngambil gelas, tapi belum ada kantung tehnya, belum ada gula apa segala macam. Dia cuma naruh doang di dapur. Terus habis itu dia kayak, oh ya gue harus ke atas dulu. Ini dicerita di sekolah ya. Setelahnya setelah hari itu terjadi kejadian itu, dia langsung cerita ke gue besokannya. Nah dia bilang gini, oke, tapi gue harus ke atas dulu tuh. Nah waktu itu gue ke atas, setelah gue ke atas, pas gue ke bawah itu tehnya udah jadi out of nowhere kayak. Terus terus. dia minum. Enggak dia minum, dia nggak minum, dia takut. Terus dia nanya, karena di rumah cuma ada 2 orang kan, abangnya sama papanya. Dia make sure ke bokapnya lagi cuci mobil di luar. Kakaknya di mana lagi main laptop. Terus dia bilang, nggak mungkin banget kakak gue bikinin gue teh, kakak gue tuh semager Males itu iyalah. gitu. Terus dia kayak apa nyokap, tapi dia ingat nyokapnya lagi ke rumah sakit dan mamanya memang nggak dalam kondisi yang fit lah ya gitu. Jadi kemana-mana pun maksudnya butuh asisten, nggak mungkin nyokap gue ke dapur bikinin gue teh gitu dan pulang lebih early. Kalaupun dia pulang pasti gue denger dia karena dia sama ada orang yang iniin dia bantuin juga kayak asistennya gitu. Gue tuh ART. penasaran deh, kayaknya tuh kita pernah denger satu cerita kayak gini. Maksudnya bukan denger, kita pernah Similar bacain ya? pernah ceritain Bacain. satu cerita, tapi bukan teh, entah teh atau apa yang ditinggal terus udah ada. Udah jadi. Aduh, gue lupa ada mie waktu itu kalau nggak salah. Masa sih? Mie-nya dihabisin atau apa gitu. Ingat gak lu siapa Iya, gitu yang iya, cerita? iya. Pas lagi ngumpul sama teman-teman atau apa mie-nya udah jadi tapi berbentuk Lupa makanan. gue. Iya. Iya kan? Ada tapi tapi lupa gue detailnya. Iya kayak Tapi gitu. kemiripannya apa? Menurut gue Ditinggal terus makanannya Ada. aku lupa ya, either udah jadi Atau habis gitu. atau habis gitu. Oh, tapi maksud aku gini, yang kemiripan dari yang di film merah itu. Jadi gini. Maksudnya kemiripan Oke. Menurut aku gini, ada mungkin makhluk atau apa yang emang kayak mau bantuin. Aku nggak ngerti deh bahasanya gimana ya gitu. Gue nggak ngerti. Kayak oma aku tuh ngerasa kayak ini siapa yang ngasih makan ikan malam-malam. Oh, dia baik maksudnya Gitu. dibantuin. Tapi tetap dong men, itu kan serem juga. Iyalah. Siapa yang Iya. bikin, dan teman gue nggak berani minum itu juga. Dan om aku tuh selalu tahu kayak ini sering nih ada kejadian kayak kebuka. Kalau nggak kebuka kadang tiba-tiba nggak ya. Sound ngasih makan itu yang dia udah sering denger banget dan dia hafal suaranya. Angle-nya ke situ ya, maksudnya ada sebuah entitas yang ternyata maksudnya tujuannya mau ngebantuin Mungkin gitu. iya ya. Nah, itu bisa di yang masih ada atau Masih ada. Oh, masih ada. Nah, itu mungkin bisa ditanyain ke Eyang. Waktu Iya. itu pernah nggak maksudnya kayak berbicara atau deal-dealan gitu. Dan ditanya berapa bayarnya. Kalau cuman 1 juta gitu ya itu tugasnya begitu. Coba nanti disuruh naikin ke 3 juta, ngepel nanti.
ada suara pel. Tadi sekedar ngasih makan ikan tengah malam. Sejuta mah ayo dah. Nah, coba naikin lagi dealnya. 2 juta, 3 juta. 2 juta, 3 juta. Ntar motong tanaman. Oh, iya. Itu kan suara juga khas. Iya. Motong daun pakai gunting. Daun. Tadi apa ngepel? Ngepel. Ama kalau yang udah benar-benar misalnya rate-nya UMR Tinggi lah, ya, UMR itu kadang-kadang Nah, motong ubin. Duk, Biasa. duk, tiba-tiba ada aja. Kemarin netes, sekarang udah nggak netes ya. Alhamdulillah ya. Siapa ya? Pakai no proof nih. Itu mungkin. Plesterin ini. Ini plester. Plester. Atau teman yang tadi tuh Teh, coba ditanya anggota keluarganya. Kalau misalnya waktu itu deal-dealannya segini, coba naikin. Nanti pas ditinggal ke atas, sedang. Apa tuh? Wajan. Oh, capcay. Tiba-tiba Kalau ada capcay ribet bener. Dan Atau ada gajinya cakailan tinggi. gitu. Masa belajar capcay aja nggak bisa? Tongseng kambing kan lumayan sekali. Iya. Pakai bara. Sampai guling. Pakai bara tapi masuk kayak begini-gini nih. Ada aja nih Mbak Nat. Perasaan nggak gini dulu dealnya. Gua tuh di hire masak capcay kayak nongseng malah. Bikin tongseng pakai areng. Gitu. Ya gitulah. Oke. Maaf.